Hai Voltagers, welcome back to Voltage Online Service. Hey Chloe, kamu kok gak semangat sih? Hari ini udah hari terakhir kita ibadah online di tahun 2020. So biar tambah seru lagi, kakak mau ajak kalian semua untuk bermain games. Sebelum kita games, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih kita bisa ibadah hari ini. Berkati kami dari awal hingga akhir agar kita bisa fokus dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, kakak mau ajak kalian untuk bermain Bible Quiz. Kalian bisa ketik link di bawah ini atau scan barcode. Oke, kita mulai yuk. Pertanyaan pertama. Kitab apa yang memiliki pasal terbanyak di Alkitab? Pertanyaan kedua. Apa kata terakhir yang tertulis dalam Alkitab? Pertanyaan ketiga. Siapa orang tertua di dalam Alkitab? Pertanyaan keempat. Siapa orang yang tidak pernah meninggal dalam Alkitab? Pertanyaan terakhir. Berapa jumlah seluruh pasal dalam Alkitab? Nah, sekarang pasti ada semangat kan Chloe? Sekarang kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. And let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Woo! It's you, the saviors of my soul, the lifter of my hand. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my redeemer. In you, I find my peace, and I give you all my praise. And the thoughts of who you are make melodies in me. Songs of joy and victory are written in this place. Come on, everybody, jump to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. I turn my heart to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Hallelujah! Everybody clap your hands and sing. It's you, the savior of my soul, lifter of my head. With you, break my chains and wash away my sins. With you, Lord, I feel so secure, 'cause you are my redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all. Come on, everybody, raise your hands and say, make melodies in me. Hey, songs of joy and victory are written in this place. Oh yes, I turn my heart to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. To sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Everybody clap your hands like this. Yeah. Okay. Let's lift our voice. Let's clap our hands. Stomp our feet and move your body. Come on, sing. Lift your voice, clap your hands, lift your body, lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body, lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Okay, are you ready?
When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, I have joy. Whoa. You took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Come on! You took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout. Come on, sing. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout. Oh, you turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. Come on, raise your hands like this. You have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Yes, you are good, today and forever. Hallelujah. Let's move our body, 'cause nothing's gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, everybody jump, come on. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you.
together. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom, and now you have called me out from the dark. Now I'm running into your light. It's just my crying into dancing. Come on, lift up your hands and sing. Oh, we praise you now. Oh, everybody jump, come on. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. We praise you now. Are you ready to sing along with us? If you can join the rap, let's sing together, okay? Are you ready, voltagers? 1, 2, 1, 2, 3, go! Nothing's gonna stop us. We just gotta go on, even when it looks bad. I know I can hold on, praising, praising, even when it may seem like I should just give up on the verge of breaking. Here's my fears, wipe my tears. I break the chains just to make sure I got it. I'll just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my lost, my ashes into shining star bright. Okay, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising. Oh yeah, we love to praise you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. We praise you now. Say it loud, Jesus. Amen. Woo! Holy Spirit, you are welcome in this place. We worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul.
to be here, Lord. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My soul longs to please you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We worship you, Lord Jesus. Come on, everyone, raise up your hands and lift your name, Jesus on high. Jesus, you are lifted up. You are lifted up. Oh, Jesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you.
As we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, working through us and fill my heart. Fill this place as we worship you, as we worship you. Come on, kids, sing. Spirit, fill this place. Sweet Spirit fills my heart. Ask the Holy Spirit to fill your heart. Fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We love you. We love you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. You are most welcome in this place. Work through us in every room, in every place. Thank you, Jesus. We love you. Amen. Shalom Voltagers, senang banget hari ini Kak Monik bisa menyapa kalian lagi hari ini. Pernah gak sih kalian menemukan atau mungkin di keluarga kalian ada orang yang entah itu papa, mama atau saudara kalian yang pinter banget masak. Dia sering masak, dia kalau masak itu enak, pernah gak? Kalau di tempat Kak Monik, di keluarga Kak Monik, papahnya Kak Monik tuh pinter banget masak. Dia suka banget masak dan setiap papa Kak Monik itu masak, masakannya tuh selalu enak. Pertanyaannya, kalau kita pernah menemukan orang seperti ini, yang jago banget masak, apakah kita itu bisa mengatakan bahwa dia itu juru masak? Atau mungkin kita sering dengernya adalah dia itu ahli masak. Bisa enggak? Tentu aja enggak. Tidak semua orang yang bisa masak, tidak semua orang yang sering masak dan masakannya enak bisa kita sebut
juru masak. Sama halnya ketika kita ada di dunia ini, kita butuh juru selamat. Tidak semua orang, sembarang orang itu kita bisa sebut mereka juru selamat. Harus ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. 2000 tahun yang lalu, suatu hari di suatu malam, ada sekumpulan gembala sedang menjaga dombanya di padang. Tiba-tiba ketika mereka sedang ada di padang, tiba-tiba ada satu pribadi malaikat berdiri di dekat mereka. Ya, mereka ketakutan. Tapi setelah itu malaikat mengatakan satu kabar. Di Lukas 2 ayat 10-11, isinya begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu dengan jelas bilang kepada para gembala bahwa akan lahir satu bayi yang namanya Yesus dan dia akan disebut juru selamat. Ya, mereka yang awalnya ketakutan, mereka berubah menjadi sangat berani, muncul keberanian di diri mereka ketika mereka mendengar berita ini. Ya, 2000 tahun yang lalu, hari-hari itu bangsa Israel sedang menanti-nantikan juru selamat. Ya, mereka menanti-nantikan juru selamat karena dulu nabi-nabi di zaman itu sudah menubuatkan bahwa akan ada satu bayi yang lahir ke dunia dan dia akan menyelamatkan semua bangsa di bumi. Muncul keberanian dan akhirnya para gembala itu mencari bayi yang dimaksudkan malaikat. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, isinya sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Orang Israel zaman dulu menantikan Allah yang seperti ini, juru selamat yang seperti ini. Hari ini kita pun butuh seorang juru selamat. Hari ini kita punya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dan hari ini kita perlu Tuhan Yesus karena yang pertama, karena kita semua adalah orang berdosa. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun di antara kita, baik Kak Monik ataupun kalian, ataupun semua orang di dunia ini yang hidup itu bebas dari dosa. Semua kita sudah jatuh dalam dosa. Alkitab bilang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa ini memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena itu kita butuh Yesus, kita butuh juru selamat. Yang kedua, kenapa kita butuh Yesus? Karena hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus dosa kita. Semua orang di dunia ini berdosa. Gak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan. Gak mungkin orang yang berdosa menebus dosa orang lain. Hanya satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia meskipun dia dalam rupa manusia, dia tidak berbuat dosa. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia tidak melakukan dosa. Dan oleh karena itu kita butuh Tuhan Yesus
jadi juru selamat kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa kita. Bukan cuman bisa, tapi Tuhan Yesus itu mau loh menyelamatkan kita. Tuhan Yesus ketika ada di surga, Tuhan Yesus tuh nyaman banget. Tapi dia memutuskan untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bukan berarti Tuhan gak tahu. Bukan berarti Tuhan itu gak tahu apa yang kita rasakan. Apa rasanya jadi manusia, Tuhan itu tahu banget. Ya, tapi Tuhan tetap pilih dia turun ke dunia menjadi rupa manusia untuk menebus kita. Ketika Tuhan Yesus jadi manusia, bukan berarti karena dia Tuhan lalu Tuhan Yesus kebal dari penderitaan. Enggak. Kalau kita manusia bisa ngerasain capek, bisa ngerasain lapar, bisa ngerasain semua perasaan yang negatif, hari itu Tuhan juga merasakan yang sama. Tapi Tuhan Yesus gak nyerah. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukannya, tetap memilih jadi manusia. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Karena cintanya Tuhan Yesus itu besar buat kita. Di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal banget, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan dasar Tuhan datang ke bumi dan alasan utama Tuhan Yesus datang adalah kasih-Nya yang besar buat kita. Hari ini pastikan kita pilih Tuhan sebagai juru selamat kita. Pastikan kita memilih Yesus sebagai satu-satunya juru selamat pribadi kita. Kenapa kita harus memilih Tuhan Yesus jadi juru selamat pribadi kita? Karena ketika kita pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, hidup kita akan terlepas dari yang namanya ketakutan. Kak Monik juga pernah ngerasa takut. Mungkin kalian hari-hari ini juga takut. Entah takut apa itu. Takut masa depan kalian, Kak aku gak ngerti nih. Kira-kira tahun depan ketika aku masuk SMP, papa mama bisa biayain atau enggak. Atau ketakutan banyak hal tentang hari-hari yang belum kita ketahui yang membuat hati kita itu khawatir. Ketika kita terima Tuhan Yesus bilang di Alkitab bahwa ada masa depan yang penuh pengharapan. Ada rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan buat anak-anak Tuhan. Jadi kita gak perlu lagi takut. Atau mungkin ada keluarga kalian yang sudah bertahun-tahun sakit. Kalian khawatir. Kalian berpikir mungkin gak ya Tuhan Yesus bisa selamatkan. Mungkin gak Tuhan itu bisa sembuhkan. Hari ini Kak Monik mau bilang bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, sakit penyakit kita itu ditanggungnya. Alkitab bilang di kitab 1 Petrus, Alkitab bilang bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, gak akan ada lagi ketakutan. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, Tuhan akan kasih sukacita juga buat hidup kita. Tuhan kasih sukacita yang melampaui segala akal di hati kita. Bukan berarti ketika Kak Monik bicara seperti ini, bukan berarti langsung hidup kita tenang, tanpa masalah. Bukan berarti hidup kita jadi anak Tuhan itu gak ada tugas sekolah. Enggak, tetap ada masalah mungkin, tetap ada tantangan. Tapi satu janjinya Tuhan, hidup kita itu akan penuh dengan rasa aman. Ada damai sejahtera buat hidup kita, ada penyertaan Tuhan.
dari hari ke hari, apapun yang kita lakuin, apapun yang kita hadapi, Tuhan itu akan sertai. Tuhan itu bukan hanya tahu segala sesuatu, tapi Dia kenal siapa anak-anaknya. Dia kenal kamu, Dia kenal orang yang di sampingmu, Dia kenal Kak Monik, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan itu siap menolongmu. Di Yohanes 4 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini bagus. Tuhan bilang hari ini, jangan gelisah dan gentar hatimu. Apapun yang hari ini kamu lakukan atau pikirkan, rasakan, alami, jangan takut ya, jangan gentar. Kalau kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Dia pasti akan berkati dan sertai kamu. Tidak cuma berhenti di situ. Menerima keselamatan itu hadiah yang terbaik buat hidup kita. Tapi enggak cukup. Ada dua hal yang Tuhan itu juga rindu kita lakukan setelah kita menerima keselamatan. Yang pertama, kita buka ya sama-sama di Lukas 2 ayat 17. Lukas 2 ayat 17. Oke, sebentar ya. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Para gembala ketika dengar kata-kata malaikat, mereka muncul keberanian. Tapi mereka juga membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Ini kerinduan Tuhan. Bukan hanya kita yang menerima, menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi kita juga membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Banyak loh di luar sana, orang yang merayakan Natal karena libur, karena kado, banyak hadiah kan kalau Natal. Tapi mereka lupa bahwa ada Yesus yang lahir buat hidup mereka, yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita semua. Beritakan kabar itu. Rindukan keselamatan yang sama yang pernah kita terima. Kita rindukan untuk orang lain juga bisa merasakannya. Ambil kesempatan itu. Ambil setiap kesempatan untuk bisa menceritakan Yesus di hidup kita. Ada satu kata-kata yang memberkati Kak Monik banget. Ada satu kata-kata yang bilang gini, ceritakan apa yang Tuhan perbuat di hidupmu. Karena dengan seperti itu orang lain akan mengetahui apa yang bisa Tuhan perbuat untuk hidupnya. Ketika kita cerita bahwa Tuhan itu kasih keselamatan di hidup kita, orang itu juga bisa loh merasakan keselamatan itu. Orang lain akan bisa rindu menikmati keselamatan yang sama. Ayo ambil kesempatan ya, hari-hari ini ketika Natal, beritakan kabar baik itu. Yang kedua, ketika kita telah memiliki Yesus sebagai juru selamat, yang kedua adalah hidup kita harus memuliakan Tuhan. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Seorang gembala ketika sudah bertemu dengan bayi Yesus, mereka itu memuji dan memuliakan Allah. Tuhan mau kita memuliakan Allah dengan hidup kita. Tuhan mau kita ketika kita sudah terima keselamatan, kita enggak lagi melakukan hal-hal yang sia-sia. Enggak lagi melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Hidupmu tuh berharga.
Hidup kita itu sangat berharga, kita sudah ditebus Tuhan. Dan hari ini ayo biasakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ketika kita mau ambil keputusan, mau mengatakan sesuatu atau bertindak, ayo pikirkan hal ini. Kira-kira kalau aku lakuin ini, Tuhan bakal happy atau sedih ya? Kira-kira kalau aku memutuskan melakukan hal ini, orang lain akan memuliakan Tuhan atau malah mencemooh Tuhan? Mungkin hal itu sederhana, tapi kita harus pastikan setiap hal di hidup kita itu memuliakan Tuhan. Di momen Natal seperti ini, jadikan Natal tahun ini beda. Meskipun sudah beda karena Natal tahun ini online, tapi jadikan Natal tahun ini Natal yang berbeda. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu lahir buat kita. Jangan berhenti sampai situ, beritakan kabar ini. Kalian bisa buat satu kartu ucapan Natal ke teman kalian, ke saudara kalian. Katakan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati mereka. Biar mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan di hidupmu. Ya, doakan mereka juga. Biar Tuhan jamah hidup mereka. Semua tutup mata yuk. Semua tutup matamu. Mari kita mengucap syukur untuk Natal ini. Kak Monik berdoa biar Natal hari ini itu bisa mengubahkan kalian. Di rumah kalian masing-masing. Kak Monik percaya Tuhan hari ini sedang melawatmu. Kalau hari ini mungkin di antara kalian ada yang meragukan tentang keselamatan atau meragukan tentang masa depanmu, taruh tanganmu di hati yuk. Hari ini Tuhan mau jamah kamu. Hari ini Tuhan mau jamah kamu. Hari ini Tuhan mau kasih yang baru. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak yang hari-hari ini mungkin mereka khawatir, mereka sedang meragukan apapun. Mungkin mereka meragukan tentang bahwa Engkau nyata atau enggak. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Allah itu jadi nyata di hidup setiap anak-anak. Aku berdoa dimanapun mereka berada, di tempat, di kamar, dimanapun mereka dengarkan firman ini. Kasih Allah itu membuat mereka tahu bahwa Yesus itu hidup sampai hari ini. Yesus itu menyelamatkan hidup mereka. Tuhan Yesus itu akan menjamin hidup mereka sampai masa depan mereka. Mereka akan terima rancangan damai sejahtera itu di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap kami Tuhan, yang hari-hari ini kami tahu ada beberapa orang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus. Pakai hidup kami untuk bisa mengabarkan berita itu. Buat hidup kami bisa memuliakan Tuhan. Sampai setiap orang yang melihat itu memuliakan-Mu Tuhan. Biar setiap orang yang melihat hidup kami akan tahu bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu menyertai kami. Tuhan Yesus itu memberkati kami. Dan kami akan disebut Godstop Agent-Mu yang berbeda. Tuhan, hari ini aku melepaskan berkat yang terbaik untuk setiap anak-anak. Berkati mereka di liburan ini. Biar kasih dari Allah Bapa itu tercurah Tuhan. Biar kasih pengenalan akan Yesus Kristus itu mengalir dalam hidup mereka. Berikan rasa haus dan lapar untuk mereka terus dan lebih lagi bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Jagai liburan mereka, jagai hari-hari mereka, jagai semua aktivitas mereka dan orang tua saudara-saudara mereka. Di dalam nama Yesus berkati dan biar jadilah kehendak-Mu Tuhan di hidup setiap anak-anak yang mendengarkan firman ini. Thank you Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Serukan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk menangkap visi-visi dari Kak Papau. Dan teman-teman semua, gak kerasa kita sudah di akhir ujung ibadah hari ini dan juga menutup ibadah dari Voltage tahun 2020. So sampai jumpa di tahun 2021. Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas
and Happy New Year.